Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Atika dengan NIM 2511 4820 11069. Program Studi S1 Farmasi B, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammad Nasir. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kearsian dengan dosen pembimbing Bapak Rektor Apridian Wira Adi Hamad, SE, MSc, AKCA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Yang pertama yaitu adalah integrasi Islam dan kebangsaan, mosi integral. Salah satu sumbang terbesar Nasir adalah pemikirannya tentang kesatuan bangsa. Ia tidak melihat Islam dan nasionalisme sebagai dua hal yang bertentangan. Yang pertama itu negara tanpa memisahkan agama. Bapak Muhammad Nasir berpendapat bahwa Islam memberikan fondasi moral bagi negara. Baginya memisahkan agama dari negara sekularisme ekstrem akan membuat bangsa kehilangan kompas etisnya. Yang kedua itu adalah mosi integral 1950. Secara praktis, pemikirannya menyelamatkan Indonesia dari perpecahan akibat sistem federal RIS melalui diplomasi yang santun. Ia berhasil meyakinkan negara-negara bagian untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwa tokoh Islam menjadi motor utama pemersatu bangsa. Yang kedua itu dakwah sebagai solusi sosial, dakwah bilhal. Bagi Bapak Muhammad Nasir, dakwah bukan hanya soal ceramah di podium, melainkan kerja nyata untuk umat. Bagian yang A yaitu pendidikan dan kesejahteraan. Melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ia menekankan pentingnya membangun sekolah, rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi. B. Karakter bangsa. Ia percaya bahwa umat yang kuat secara mental dan ekonomi akan menjadi aset terbesar bagi kemajuan bangsa. Dakwah harus mampu menjawab tantangan zaman termasuk memisahkan dan keterbelakangan. Ketiga itu demokrasi dengan akhlak. Bapak Muhammad Nasir adalah seorang demokrat sejati, namun ia mengingkatkan bahwa demokrasi tanpa moralitas hanya akan melahirkan anarki atau tirani. Opasi yang santun. Sejarah mencatat betapa hormatnya Bapak Muhammad Nasir kepada lawan politiknya, seperti Kasimo dari Partai Politik Katolik atau tokoh sosialis. Ia mengajarkan bahwa perbedaan ideologi tidak boleh menghancurkan silaturahmi kemanusiaan. Relevansinya dengan kondisi saat ini. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir terasa sangat segar dan dibutuhkan untuk tantangan Indonesia pada saat ini. Yang A. Mengatasi polarisasi identitas. Saat ini Indonesia sering terjebak dalam dikotomi aku Pancasila vs aku Islam. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir menjadi jembatan bahwa menjadi muslim yang taat adalah cara terbaik menjadi warga negara yang baik. Ia membuktikan bahwa identitas keagamaan bisa memperkuat bukan merusak pemersatuan nasional. Yang B. Kepemimpinan yang berintegritas. Di tengah banyaknya isu korupsi dan krisis keteladanan, sosok Bapak Muhammad Nasir yang hidup sederhana bahkan pernah memakai jas bertambal saat menjadi Perdana Menteri adalah antitesis bagi gaya hidup mewah penjabat saat ini. Pemikirannya menekankan bahwa jabatan adalah amanah bukan sarana memperkaya diri. C. Menghadapi sekularisme dan radikalisme. Bapak Muhammad Nasir menawarkan jalan moderat. Ia menolak radikalisme yang destruktif, namun juga menolak sekularisme yang ingin membuang nilai agama dari ruang politik. Di era digital ini, nilai-nilai etika agama sangat relevan untuk membentengi masyarakat dari distorsi moral dan berita bohong, hoax. D. Dakwah berbasis sosial. Relevansinya pemikiran dakwahnya terlibat pada ketuhanan umat saat ini akan literasi digital dan kemandirian ekonomi. Umat tidak cukup hanya diberi doktrin, tapi juga harus diberi keahlian agar bisa bersaing secara global.
Agama bukan hanya untuk diakhiri, tapi juga untuk mengatur kehidupan dirinya agar beradab. Intisari pemikiran Bapak Muhammad Nasir. Bapak Muhammad Nasir mengajarkan kita bahwa mencintai Tuhan dan mencintai tanah air adalah dua tarikan nafas yang sama. Bagi Indonesia hari ini, merawat warisan pemikirannya berarti merawat tahun kebangsaan agar tidak koyak oleh kepentingan sesaat. Mosi Integral Bapak Muhammad Nasir penyelamat keutuhan NKRI. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat terpecah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar KMB, Indonesia saat ini terbagi-bagi menjadi negara bagian seperti negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya, yang merupakan strategi Divide et Impera Belanda yang dilatar belakangi oleh rakyat di berbagai daerah sebenarnya ingin kembali ke bentuk kesatuan. Namun secara hukum ketatanegaraan, membubarkan negara bagian bukanlah perkara mudah. Jalan tengah diplomatik Bapak Muhammad Nasir yang saat ini memimpin fraksi Masyumi di parlemen tidak memilih jalan kekerasan atau provokasi. Ia melakukan gerilya diplomasi selama berbulan-bulan, menemui pimpinan negara-negara bagian satu persatu. Isi Mosi 3 April 1950, Bapak Muhammad Nasir mengusulkan agar semua negara bagian secara bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur konstitusional. Ia tidak membubarkan paksa, tapi mengajak mereka meleburkan diri. Dampaknya, usulan ini diterima secara aklamasi oleh parlemen dan pemerintahan. Berkat mosi inilah pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi NKRI. Ini dianggap sebagai proklamasi kedua Indonesia. Relevansi sekarang di tengah isu separatisme atau diintegrasi bangsa, mosi integral mengajarkan bahwa persatuan tidak bisa dipaksakan dengan senjata saja, melainkan dengan dialog, penghargaan terhadap entitas lokal, dan kerendahan hati politik. Diplomasi internasional menempatkan Indonesia di peta dunia. Meskipun Bapak Muhammad Nasir sebagai tokoh Islam, visinya sangat mendunia. Ini adalah diplomat berjas tambal yang sangat disegani di luar negeri. Diplomasi di dunia Islam, Bapak Muhammad Nasir adalah seorang Indonesia pertama yang dipercaya menjadi wakil presiden World Muslim Congress Muktamar Al-Alam Al-Islam. Ia membangun jaringan luas dengan tokoh-tokoh kemerdekaan di Afrika Utara, Timur, dan Tengah. Pengakuan kedaulatan, ia berperan aktif meyakinkan negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hubungan emosional yang ia bangun membuat Indonesia memiliki saudara tua di kancah internasional. Sikap terhadap Barat, Bapak Muhammad Nasir tidak anti Barat secara buta. Ia menghargai kemajuan teknologi dan demokrasi Barat. Namun, ia dengan tegas menolak kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun. Ia ingin Indonesia bertegak sejajar dengan bangsa lain. Keteladanan pribadi, integritas yang relevan selamanya. Ada satu sisi Bapak Muhammad Nasir yang paling sering diceritakan sebagai refleksi bagi pimpinan masa kini, yaitu adalah kesederhanaannya. Yang pertama, tujas bertambal. Saat menjadi Perdana Menteri, Bapak Muhammad Nasir tidak malu memakai jas yang memiliki tambal karena ia tidak memiliki uang untuk membeli yang baru. Yang kedua, menolak ambil mobil mewah. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, ia menolak pemberian mobil mewah dan lebih memilih pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda atau menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, rumah kontrakan. Ia lama tinggal di rumah sewa yang sederhana. Baginya, politik adalah pengabdian ibadah, bukan jalan untuk menumpuk harta. Mengapa pemikiran Bapak Muhammad Nasir sangat penting bagi kita sekarang? Yaitu untuk moderasi beragama. Nasir mengajarkan bagaimana menjadi seorang religius sekaligus nasionalis sejati. Di tengah ancaman ekstremisme, sosok Bapak Muhammad Nasir adalah contoh bahwa Islam ada rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua itu adalah etika politik. Saat ini politik seringkali dianggap kotor. Bapak Muhammad Nasir membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan sopan dan santun. Menghargai lawan, ia bersahabat karib dengan tokoh Katolik
Kasimo meski berbeda pandangan politik tajam dan jujur. Yang ketiga itu intelektualitas. Bapak Muhammad Nasir adalah pembelajar yang tekun. Ia menulis ratusan buku dan artikel. Ia mengajarkan bahwa umat dan bangsa hanya bisa maju jika memiliki tradisi literasi dan ilmu pengetahuan yang kuat. Muhammad Nasir adalah pengingat bagi kita semua bahwa Indonesia tanpa Islam akan kehilangan ruhnya, dan Islam di Indonesia tanpa semangat kebangsaan akan kehilangan kebijakannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.